Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera bagi kita semua. Salam pegiat SDGs, salam OPI SDGs Desa. Alhamdulillah pada malam ini kita bisa berkumpul kembali, bertemu bertatap di dalam satu acara konseling hukum. Ini salah satu program Akademi Pegiat SDGs Desa. Ini konseling hukum bagian kedua terkait dengan situasi kondisi dalam pendampingan di desa. Hari ini, malam ini kita akan membahas terkait dengan sinergitas TPP dengan inspektorat dalam dalam mengawal dana desa. Dana desa ini dari 2015 sampai dengan sekarang sudah hampir 7 tahun. Desa-desa menerima anggaran dana desa dari pusat secara langsung ya, melalui rekening kabupaten, langsung desa pengajuan persyaratan sampai melalui APBDes, lebih perencanaan di desa sampai dengan bisa penyaluran. Tapi di dalam hal tersebut ini karena supaya dana desa terkawal ataupun terencana, tersusun secara administratif dari segi laporan ini harus akuntabel, gitu kan. Alhamdulillah di tahun sekarang ini sudah sistemnya tidak manual lagi, gitu kan, dengan adanya sistem aplikasi sistem keuangan desa, di mana itu bisa terkontrol, baik itu penganggaran, perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, juga sampai dengan ke pelaporan. Tetapi hal tersebut tidak menutup kemungkinan banyaknya kejadian-kejadian yang mengakibatkan adanya proses hukum. Nah, dalam pelaksanaan penyaluran ataupun kegiatan di dana desa tersebut. Tidak sedikit di tahun ini pun ada beberapa desa yang mungkin tersangkut dengan proses hukum tersebut. Mengingat hal itu, maka dalam hal pengaturan tersebut, pengelolaan desa perlu adanya pengawasan. Ada dua di dalam undang-undang desa diatur, ada pengawasan, ada pendampingan. Pengawasan dilakukan oleh APIP, nah pendampingan dilakukan oleh masyarakat. Kementerian Desa mengatur berdasarkan Permendes 16 tahun 2018 dirubah menjadi Permendes 19 tahun 2020 terkait dengan pendampingan desa. Maka muncullah di situ adanya tenaga pendamping profesional TPP Kementerian Desa yang mendampingi mulai dari administrasi sampai dengan ke pelaksanaan dan pelaporan. Hari ini bagaimana mensinkronkan, mensinergitaskan antara pengawasan dengan pendampingan. Nah, agar lebih terinci, agar lebih jelas, hari ini kita sudah kedatangan tamu atau narasumber dari yang sengaja kita undang dari Kabupaten Sukabumi, yaitu Bapak Ahmad Mujadid. Beliau adalah sebagai Inspektur Khusus khusus di Inspektorat Kabupaten Sukabumi. Saya sapa dulu, tapi sebelumnya sebelum saya sapa, kita pun ada di untuk pegiat ada finalisnya, yaitu sebagai finalis The Bang Make News AM yang nanti mungkin sebagai pembuka dan sebagai finalis sebagai nanti berjumpa di dalam Zoom meeting ini. Saya sapa dulu. Selamat malam, Mbak Adit. Selamat malam. Sehat, Bah? Alhamdulillah. Saya ketemu lagi di dunia maya. Saya harus ke pelabuhan nih kalau ketemu langsung. Aduh, baru datang nih. Aduh, siap. Kawan-kawan semua. Alhamdulillah. Oke, sebelum ke Pak Adit, ini saya sapa dulu Bang Make News AM.
Ini TPP atau TAPM Kabupaten 50 Kota Sumatera Barat ya, Bang Mix? Iya. Nah, sebelum ke pemateri, saya serahkan dulu berkira sebagai pembuka ke Bang Mix News AM. Mangga, Bang Mix, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera untuk kita semua. Bapak dan Ibu yang berkesempatan hadir dalam kegiatan webinar kita kali ini. Dan selamat datang juga saya ucapkan ke Pak Ahmad Mujadid. Biasa dipanggil Pak Adit, Pak ya? Ya. Bisa. Apa saja, Pak? Ya, boleh Pak. Oke. Kita ucapkan terima kasih atas kesediaan Bapak untuk bisa bergabung dalam kegiatan webinar kali ini. Dan sebagai informasi, Pak Adit, kegiatan ini dilakukan oleh komunitas pembelajaran tenaga pendamping profesional yang tergabung hampir semua provinsi ada perwakilannya di dalam komunitas ini. Dan fokus kita sebetulnya lebih banyak membahas tentang SDGs desa. Namun dalam perkembangannya kami melihat bahwa dalam proses-proses pendampingan yang dilakukan oleh tenaga pendamping profesional, itu tidak jarang kemudian tenaga pendamping profesional ini juga berhadapan dengan persoalan-persoalan hukum. Sehingga muncul ide dan gagasan dari beberapa teman-teman untuk kemudian komunitas penggiat SDGs itu juga menyediakan satu tema terkait dengan konseling hukum. Dan untuk sementara kami diminta untuk istilahnya memfasilitasi segmen terkait dengan konseling hukum ini. Dan di sesi ini tentu kami sangat berharap nanti Pak Adit bisa memberikan pencerahan, terutama berkaitan dengan tugas-tugas APIP sebetulnya yang juga nanti bersinggungan dengan TPP. Dalam proses-proses pelaksanaan pendampingan, tidak jarang kemudian teman-teman TPP ini itu juga berhubungan dengan APIP. Namun hubungan dengan APIP ini Pak Adit itu lebih banyak kemudian ketika ada kasus, ketika ada persoalan-persoalan yang menimpa wilayah dampingan TPP, lalu baru kemudian ada komunikasi, ada hubungan gitu. Nah di luar itu terkadang seakan-akan TPP dan APIP itu sangat jarang ya dilakukan komunikasi. Nah, dari beberapa tingkatan tenaga pendamping profesional, di tingkat kabupaten itu ada TAPM, nanti di kecamatan itu juga ada pendamping desa, dan di tingkat desanya sendiri ada pendamping lokal desa. Semestinya dalam kerangka koordinasi, tenaga ahli di kabupaten itu harusnya membangun komunikasi yang intens dengan inspektorat. Saya sendiri misalnya selaku TAPM di kabupaten dalam kerangka koordinasi itu memang membangun komunikasi yang cukup intens dengan auditor yang ada di inspektorat. Bahkan saya juga mencoba menjajaki dan diundang untuk hadir di dalam pertemuan yang disebut dengan forum auditor. Ini semata-mata dalam kerangka bagaimana kemudian peran TPP itu juga bisa bersinergi dengan APIP dalam rangka pelaksanaan tugas-tugas TPP dalam rangka mengawal dana desa. Nah, dalam relasi ini tidak jarang kemudian ketika koordinasi tidak terbangun, ketika komunikasi juga tidak berjalan, tidak jarang kemudian TPP justru berhadapan dengan inspektorat itu ketika sudah ada persoalan-persoalan yang dalam tanda kutip itu sudah mulai di wilayah apakah penyimpangan, apakah penyelewengan, dan lain-lain. Dan momen ini kami sangat berharap itu bisa kemudian mengkelirkan bagaimana kemudian relasi antara TPP di satu sisi yang juga memiliki fungsi dan tugas, dan APIP di sisi yang lain, yang sebetulnya memiliki fungsi dan kewenangan yang berbeda, namun dalam kerangka yang saya rasa dan maksud dan tujuannya sama. Bagaimana kemudian pemerintah desa dalam melaksanakan
dalam melakukan kegiatan-kegiatan terutama pelaksanaan kegiatan dana desa itu tidak melanggar aturan yang ada. Nah, mudah-mudahan forum ini bisa nanti kita berdiskusi, bisa berdialog, bisa saling kemudian memahami tugas dan fungsi masing-masing, sehingga kami sangat berharap ini bisa menjadi momentum bagi kawan-kawan di TPP, bagaimana membangun komunikasi dan relasi dengan APIP, sehingga dengan sinergi ini kita tentu berharap tidak ada lagi kepala desa, tidak ada lagi perangkat desa yang kemudian berhadapan dengan kasus hukum karena proses-proses pencegahan itu sudah bisa kita lakukan secara bersama, baik dari sisi tenaga pendamping profesional maupun dari sisi APIP sendiri. Mungkin itu sebagai pengantar diskusi kita pada malam ini. Wak Ipang, kita kembalikan ke Wak Ipang. Terima kasih Bang Max atas buka terkait dengan sinergitas. Jadi hari ini bagaimana mensinergikan antara tugas pengawasan dengan tugas pendampingan. Oke, kita menuju ke Mbak Hadid. Selamat malam Mbak Hadid. Selamat malam Kang Ipang. Siap. Terima kasih. Mungkin langsung Mbak ya, sebagai membuka atau menerjemahkan malam ini terkait dengan sinergitas TPP dan Inspektorat dalam mengawal dana desa. Monggo, silahkan Mbak Hadid. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, rekan-rekan. Ini rekan-rekan se-Indonesia barangkali ini bisa dipertemukan di dunia maya ini. Alhamdulillah, serasa kembali kepada tahun 2017 nih, Kang Irfan. Saya sangat berapresiasi terhadap rekan-rekan para pegiat di desa ini, bahwa semakin hari semakin cemerlang lah barangkali itu. Semakin hari semakin bagus. Tentu saja ini perlu dipertahankan dan diperkuat semakin kuat antara hubungan antara pemerintah daerah dengan teman-teman TPP di masing-masing tempat. Oleh karenanya ini saya dimintakan secara mendadak, betul terus terang saja saya mendadak terus terang, oleh teman-teman, oleh Kang Irfan terkait dengan narasumber. Sebenarnya bukan narasumber sih saya, cuma berbagi sharing knowledge lah. Bisa langsung ke materi atau gimana nih? Siap, monggo Pak. Oleh materi ya, saya coba dulu nih, saya lihat dulu sini. Oke, sudah kelihatan ya? Ya, kelihatan Pak. Udah kelihatan ya? Alhamdulillah di malam ini saya diberikan judul sinergitas koordinasi tenaga pendamping pemberdayaan, tenaga profesional dengan Inspektorat dalam rangka mengawal dana desa. Ini sih saya boleh cerita dulu ya. Monggo. Kawan-kawan boleh cerita dulu ya. Sebelum saya di Inspektorat tahun 2017 di Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa sebagai Kepala Bidang Keuangan dan Aset Desa, yang pada waktu itu yang menangani masalah dana desa, termasuk juga bantuan provinsi dan keuangan desa lah. Di 2018 juga masih tetap, dan di akhir 2019 saya pindah ke Inspektorat sebagai Inspektur 1 pada waktu itu, yang menangani khusus masalah pemerintahan desa. Ini saya bisa disampaikan, disampaikan. Tahun 2004 saya sekolah di Universitas Pajajaran dengan konsentrasi ilmu pemerintahan. Kemudian diklat yang saya ikuti sampai hari ini, pertama dari bawah dulu, mengikuti metodologi perencanaan pembangunan desa di Kemendagri, kemudian juga perencanaan pembangunan desa juga di Kemendagri, kemudian manajemen desa tertinggal di ITB,
kemudian juga manajemen desa di partisipatif juga sama di ITB, kemudian juga kemudian manajemen risiko BPKRI, kemudian juga investigasi di KPKRI, dan terakhir di Certificate Government Chief Executive Audit BPKP di terakhir tahun 2021. Nomor handphone saya 08164656466, 08122468969. Boleh bisa komunikasi lewat Twitter boleh, Facebook boleh, Instagram boleh, WhatsApp boleh, atau termasuk email lain. Dinas yang saya pernah masuk di kedinasan, pertama di Dinas Pendapatan Daerah, Badan Pengelola Keuangan Daerah, kemudian juga Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, kemudian juga Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, dan terakhir di Inspektorat Daerah sampai hari ini. Nah, kawan-kawan di mana saja berada, perlu disampaikan bahwa apa yang diutarakan tadi, bahwa memang terjadi hubungan yang kalau bahasa kebijakan itu yang disebut dengan gap implementing ya. Ada gap pelaksanaan kebijakan seperti halnya para pendamping dengan teman-teman auditor di lapangan. Itu memang terjadi, akan tetapi kalau khususnya di kami antara pendamping desa dengan tim pemeriksa atau termasuk juga tim para inspektur, seringkali saya komunikasi secara langsung dan intensnya. Tetapi perlu sampaikan bahwa komunikasi itu terjadi karena ada hubungan hubungan sosial yang panjang saya dengan para pendamping. Di tahun 2017 ketika saya menjadi Kepala Bidang Keuangan, kami bersama teman-teman para pendamping membangun yang disebut dengan brand image Siskudes. Betul ya Kang Ivan ya? Betul, Pak. Siskudes pada waktu itu di tahun 2017 launching di awal 2016, di 2017 dilaksanakan, bahwa khususnya nih sebagai sejarah saja, di Kabupaten Sukabumi awal 2017 hanya 4 desa yang melaksanakan Siskudes. Kemudian kami bangun dan terus sampai dengan akhir 2017 menjadi 198 desa yang melaksanakan Siskudes secara online. Di tahun akhir 2028 kami laksanakan Siskudes di Kabupaten Sukabumi itu 380. Nah, jumlah kabupaten di Kabupaten Sukabumi, desa-desa di Kabupaten Sukabumi itu ada 381. Kenapa satunya belum? Karena terjadi masalah kaitan dengan masalah hukum. Jadi ada stagnan terkait dengan pelaksanaan Siskudes. Sehingga dengan terjalinnya komunikasi, terjalinnya hubungan persahabatan dengan para pendamping, di 2017-2018, alhamdulillah Kabupaten Sukabumi dinobatkan menjadi kabupaten penata usahaan, penata kelolaan keuangan desa dengan baik, dan mendapatkan penghargaan dari Menteri Keuangan, termasuk juga Menteri Desa pada tahun 2018. Jadi selama 2 tahun itu mendapatkan kurang lebih 6 penghargaan kaitan dengan masalah infrastruktur desa, kemudian juga pemberdayaan masyarakat desa, kemudian juga ekonomi desa. Sehingga dari keterkaitan tersebut menjadi intent antara kami, pada waktu di DPMD dengan para pendamping, sehingga keterlibatan para pendamping itu menjadi tonggak di belakang DPMD. Ketika DPMD bergerak, maka pendamping desa juga bergerak pada waktu. Di tahun 2019 saya pindah, dan alhamdulillah ketika tahun 2020 saya diangkat, dilantik menjadi inspektur khusus investigasi, yang di dalamnya pemeriksaan terhadap
desa-desa di dalam. Tentu saja ini jadi permasalahan, bukan permasalahan, terjadi apa namanya, hal unik ketika 2017-18 saya merancang dan 2020 19 20 sampai 21 sampai 22 hari ini kami yang memeriksa dengan desa. Jadi hal-hal unik lah gitu ya. Alhamdulillah barangkali dengan pertemuan ini saya dikenalkan dengan rekan-rekan terkait dengan materi pengawasan dan koordinasi antara APIP dan TPP. Perlu saya sampaikan bahwa tujuan pengawasan ada 4 sebetulnya, ada 4. Pertama, bagaimana memberikan rekomendasi dan pelaksanaan kegiatan yang lebih efektif, efisien dan ekonomis terhadap pengelolaan keuangan, baik yang itu namanya perencanaan, pelaporan, pelaksanaan, perencanaan, pelaksanaan, kemudian juga pertanggungjawaban termasuk juga pelaporan. Yang kedua terkait bagaimana pengamanan aset-aset yang ada di desa dari uang yang dikeluarkan atau digelontorkan oleh negara untuk pembangunan di desa. Kemudian yang ketiga terkait dengan bagaimana memberikan rasa kepatuhan dan peraturan perundang-undangan terhadap desa. Tentu saja ini bukan hanya desa, termasuk juga SKPD lain yang kaitannya dengan masalah pemerintahan. Yang keempat, bagaimana menyusun laporan keuangan yang handal. Nah, ini yang menjadi arena sistem pengendalian secara risiko yang harus dipahami. Kemudian selanjutnya tugas dan fungsi APIP. Di PP nomor 60 tahun 2008, APIP melakukan pengawasan intern melalui audit. Audit ada 2, yang itu audit secara kinerja dan audit yang tujuan tertentu. Tadi kembali kepada audit kinerja, yaitu efektif, ekonomis, dan efisien. Kalau audit tertentu adalah bagaimana mengevaluasi, bagaimana meninjau pelaksanaan kegiatan-kegiatan ketercapaian antara program dan kegiatan. Kemudian juga tugas kami melakukan review, evaluasi, pemantauan kegiatan pengawasan lainnya. Nih, kalau pengawasan lainnya terkait dengan masalah pelimpahan dari APH. Ini nanti akan terkait dengan itu. Nah, di dalam PP 60 kembali di tahun 2008 tentang SPIP, tentang pengawasan sistem pengendalian internal, justru tidak hanya SKPD yang harus mendapatkan pengawasan secara internal dari pemerintah ya, tetapi pemerintah desa juga harus sama-sama dilakukannya SPIP, karena pengendalian secara internal itu adalah asal muasal terkait dengan kegiatan ke depan. Oleh karena itu peran APIP yang efektif adalah bagaimana memberikan keyakinan kepada pemerintah desa yang memadai dan taat terhadap kehematan, efisiensi, efektivitas, pencapaian tujuan, dan penyelenggaraan tugas lainnya. Yang kedua, kami juga seringkali dalam memberikan pengawasan terhadap pemerintah desa itu memberikan peringatan dini yang disebut dengan early warning itu, Pak. Yang ketiga, bagaimana memelihara meningkatkan kualitas tata kelola. Jadi bagi desa yang sudah mapan, bagi desa yang sudah oke dalam pengelolaan keuangan, bagaimana dipertahankan. Oleh karena itu, ketika Siskudes dilaksanakan, kami memantau melalui Siswaskedes. Nah ini, ada satu sisi ada Siskudes, satu sisi kami Siswaskedes. Kembali kepada awal, bahwa Siskudes di tahun 2017, 18, 19, Siswaskedes dari 2020, 21 dan sampai sekarang, sesuai dengan Permendagri 73 tahun 2020 tentang pengawasan keuangan desa. Yang salah satunya pengawasan oleh APIP, pengawasan oleh kecamatan, pengawasan oleh masyarakat, pengawasan oleh BPD, juga sama-sama saling mengawasi. Cuma yang menjadi masalah adalah tempat dan lokasnya yang berbeda-beda. Kemudian dari ketiga faktor tadi,
Ada yang disebut dengan pengawasan internal oleh APIP. Ada yang disebut dengan consulting, ada yang disebut dengan early warning. Kalau bahasa sekarang yang disebut dengan penjamin mutu atau yang disebut dengan quality insurance. Kalau bahasa APIP memang begitu. Bagaimana seorang APIP itu memberikan keyakinan kepada desa, dia kalau bahasa Sunda itu genah merenah tumaninah. Bagaimana tuh singkatannya Pak Irfan tuh? Kalau bahasa Indonesianya apa tuh? Genah merenah tumaninah itu kalau bagaimana tuh? Nyaman, banyak. Oh, nyaman lah gitulah, nyaman. Bagaimana memberikan kenyamanan kepada pemerintah desa dalam melaksanakan tugas? Maka oleh itu kami seringkali kepada pemerintah desa memberikan waktu, luang, tempat dan sarana terkait pelaksanaan review. Jadi kami membuka ruang dan waktu kepada seluruh pemerintah desa untuk melaksanakan review pembangunan di desa masing-masing. Bisa dua terjadi pelaksanaan. Pertama, apakah kami datang ke pemerintah desa atau pemerintah desa yang datang kepada kami. Review perencanaan, kemudian review tentang infrastruktur, review masalah ekonomi desa, review masalah pelaksanaan tata kinerja desa, review mengenai keterhubungan antara BPD dan pemerintah desa. Kami melaksanakan itu. Sehingga ketika kami melaksanakan dengan review, kami evaluasi bagaimana tindak lanjut hasil review tersebut. Nah, itu ketika hubungan antara kami dengan pemerintah desa. Kemudian selanjutnya, asistensi apa yang review yang tadi dilaksanakan bisa kaitan dengan masalah perencanaan, pengadaan barang dan jasa, kemudian juga pengawalan, masalah pembangunan di desa, asistensi pendampingan di desa, kemudian juga asistensi lainnya, termasuk juga kami melaksanakan sapu bersih. Atau kalau bahasa itu operasi sapu bersih pungli lah gitu barangkali itu demikian. Masih tetap diberikan peringatan, masih tetap dilaksanakan kegiatan, maka kami laksanakan dengan sapu bersih itu. Kemudian peran APIP dalam penanganan pengaduan masyarakat ada 4 faktor yang kami tangani. Pertama, ketika masyarakat ada pengaduan, kami memverifikasi dulu sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 bahwa ketika ada pengaduan masyarakat, pengaduannya siapa, kemudian juga KTP identitasnya mana, apa yang diadukan, bukti-bukti apa yang disampaikan. Kemudian dari bukti-bukti itu, kemudian hasil verifikasi itu, kami memaparkan hasil pengaduan, termasuk pengumpulan data, pool bucket dan sebagainya. Sehingga dari informasi-informasi itu apakah bisa dilanjutkan atau tidak hasil pengaduan masyarakat. Kalau terjadi nanti ke depan pengaduan tersebut atau disebut dengan PKN secara administratif atau secara pidana, maka kami sampaikan kalau kaitan dengan masalah administratif kami selesaikan dengan 10 hari kerja. Kemudian juga kalau kaitan dengan masalah pidana kami sampaikan kepada APH dan harus mengembalikan kepada negara dengan waktu 60 hari. Dalam sisi monitoring dan evaluasi, ini adalah salah satu tugas kami, yaitu pemeriksaan, termasuk juga pengawasan, termasuk juga evaluasi, termasuk juga review kaitan dengan dana desa. Kemudian ini review, kami mereview juga pemerintah desa terkait dengan RPJM di desa, kemudian juga review rencana kerja pemerintah desa. Kalau ini adalah pemerintah daerah, kami laksanakan di desa juga hampir sama. Kemudian termasuk BPJ juga, kemudian review rencana kerja anggaran DPA desa, review laporan kinerja, termasuk penyerapan anggota yang melalui yang disebut dengan rekon tiap tahun. Jadi kami cek itu bersama DPMD.
Ini pemeriksaan terjadi ada dua bagian. Pertama pemeriksaan secara kinerja yang tadi efektif efisien, pemeriksaan dengan tujuan tertentu. Kalau tujuan tertentu artinya pemeriksaan yang berkaitan dengan diduga dengan ada kerugian negara. Kami masuk ke wilayah itu. Ini langsung saja Pak, ini pengawasan kepala daerah bahwa pengawasan kepala daerah kami rasakan diawali dari perencanaan awal. Kemudian juga masuk ke penganggaran, masuk juga pengorganisasian, masuk juga ke pelaksanaan, masuk juga pelaporan, bahkan sampai pertanggungjawaban kami cek itu semua untuk terdapatnya pemeriksaan penilaian yang efektif, efisien, dan ekonomis. Ini pengawasan internal oleh APIP yang tentu saja yang output nanti ke depannya yaitu welfare state dengan melalui prosedur governance commitment, governance struktur, governance mekanisme, dan governance outcome. Ini sama dengan barusan, silakan. Nah, ini terjadi ketika kamu masuk ke wilayah tertentu tadi dengan pemeriksaan tertentu, kami diawali dengan yang disebut dengan fraud triangle. Kami cek dulu di sana. Apakah fraud triangle tersebut terdapat tekanan, kemudian juga ada kesempatan, dan terakhir rasional. Ini terjadi karena ada terus terang saja sampai hari ini yang kami tangani sampai dengan hari ini terjadi perubahan perilaku di berbagai tempat. Nah ini barangkali diawali dari sini teman-teman bahwa kegiatan pengawasan oleh APIP itu diawali yang disebut dengan smart governance. Apa smart governance? Adalah bagaimana mengawasi, membimbing, mereview dari mulai perencanaan. Kemudian juga bagaimana membimbing, mereview termasuk penganggaran, siskudes, penataan aset desa, termasuk juga administrasi desa, termasuk aparatur desa. Diawali dari sini. Sehingga terjadi sinkronisasi antara pemerintah daerah dengan pemerintah desa. Yang kedua, bagaimana pengawasan-pengawasan di smart ekonomi di desa, yaitu bagaimana mengoptimalisasikan pemerintah desa dalam meningkatkan ekonomi desa. Ini kami juga dilihat di sini. Kemudian di smart mobility, tentang bagaimana ketepatan penggunaan dana desa dalam pelaksanaan infrastruktur di desa. Yang keempat, smart life, itu bagaimana pemerintah desa mengoptimalisasikan kelembagaan desa. Kami cek juga di sini, kami juga berikan review, kami juga memberikan sharing knowledge dengan pemerintah desa terkait dengan pelaksanaan pemerintah desa di Kabupaten Sukabumi. Yang keempat, yang kelima terkait dengan smart environment, yaitu bagaimana menginventarisasi pemberdayaan untuk pembangunan sumber daya. Apakah di desa itu mempunyai sumber daya manusia yang handal, termasuk juga sumber daya alam yang handal. Kami memberikan informasi ini sejelas-jelasnya, bagaimana melaksanakan pemerintah desa yang berkelanjutan. Yang terakhir terkait dengan masalah smart people. Bagaimana peningkatan kapasitas kelembagaan masyarakat. Ini menjadi alur-alur pengawasan. Lanjut, nah ini bentar langsung saja nih sama. Nih barangkali teman-teman hampir di mana saja berada, ada beberapa style infografik terkait dengan mungkin samalah di desa-desa di mana saja terkait dengan hasil pemeriksaan. Bahwa seringkali sampai hari ini desa-desa dalam pelaksanaan infrastruktur di desa sering terjadi tidak dibuatkan berita acara selesainya pekerjaan. Yang kedua, setelah itu juga tidak dilaksanakan pembuatan pelaksanaan berita acara pemeriksaan pekerjaan. Kalau tadi berita acara selesainya pekerjaan, yang kedua berita acara pemeriksaan pekerjaan. Yang ketiga,
masih terdapat antara kepala desa dengan TPKD itu perintah hanya lisan, tidak tertulis. Yang keempat, mungkin sama di mana juga sama-sama di mana desa-desa, pekerjaan fisik masih ada yang belum sesuai antara RAB, gambar dengan pelaksanaan. Selanjutnya tentang pertanggungjawaban. Bukti-bukti tanpa adanya kwitansi, masih ada terdapatnya nota faktur, termasuk juga rincian belanja. Ada SPJ yang belum ditandatangani, ada sidatananya, ada tanggal yang belum ada, kemudian capnya tidak ada, bahkan kepala desa neken, bendahara belum menandatangani. Bendahara menandatangani, sekdes tidak menandatangani, itu terjadi itu terus. Bahkan dari kesemua tersebut ada satu permasalahan bahwa terdapat tidak sinkronisasinya antara sekdes, bendahara, dan kepala desa. Ini terjadi. Ini peran Lapip bahwa ketika integritasnya dibangun, maka diawali dari dulu yang disebut rasa takut melalui penindakan. Rasa takut ini dikemukakan melalui sosialisasi yang disebut dengan consulting dan pencegahan melalui pendekatan anti korupsi, kemudian juga pengawasan yang secara langsung dilaksanakan dengan pengujian kerugian negara. Ini menjadi rangkaian-rangkaian terkait dengan pengawasan-pengawasan. Sebenarnya masih banyak materi-materi, akan tetapi waktunya sangat terbatas dan sangat mendadak. Saya mohon maaf tidak bisa secara langsung memberikan informasi terkait dengan kejadian-kejadian yang terjadi, dikarenakan mohon maaf ini materi sangat sensitif. Ini terkait dengan masalah pelaksanaan pengawasan keuangan di daerah, bahwa ketika perubahan paradigma yang asalnya kami watchdog yang kami lakukan, yaitu tukang mencari kesalahan terhadap pemerintahan desa, hari berubah menjadi early warning. Early warning itu masuk menjadi quality insurance, sehingga dari quality insurance tersebut akan terdapatnya konsultasi secara manajerial di sini. Maka APIP masuk di wilayah semua di sini, mendingan meninggalkan yang disebut dengan watchdog. Itu barangkali Pak Irfan informasi terkait dengan tugas pokok fungsi. Mohon maaf, ini karena sangat mendadak sekali. Saya kira nanti suatu yang program yang kedua, nah kita bahas yang agak semakin detail. Terus terang saja dari pagi sampai dengan sore ini saya melaksanakan pemeriksaan kurang lebih ada 4 SKPD dan 4 desa, jadi 8 di Serap Maraton. Jadi kalau bahasa Sunda mah kasih word apa sih namanya? Tidak terkemot lah gitu materi ini gitu. Demikian Pak Irfan, kawan-kawan di mana saja, kalaupun misalnya ada komunikasi silakan dikomunikasikan secara teknis. Siap. Terima kasih panggilannya Abah Adit. Terima kasih, Bah, terkait dengan hal itu. Jadi fungsi dari pengawasan sudah dijelaskan secara rinci tadi. Mungkin sinergitas dengan pendampingnya itu ada di posisinya tadi ada di asistensi ya. Asistensi mulai dari mungkin pendampingan atau di perencanaan ya, di kegiatan atau di sampai dengan di pelaksanaan. Nah, dalam mungkin ini Bah lebih kepada diskusi ya. Iya. Nanti kita lebih kepada diskusi, kita mungkin nanti ada penanya atau yang raise hand, mohon mungkin yang ingin bertanya untuk raise hand dulu. Kan kita buka season
bertanya aja. Ini sudah ada 2 reason. Nah, ini ada Bang Fahroji. Silahkan, Bang Fahroji. Oke, terima kasih. Wak Ipang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, Pak Ahmad. Senang bisa ketemu, berjumpa di suasana yang luar biasa malam ini. Terima kasih atas kesempatannya. Mungkin ini sedikit mungkin bukan bertanya, tapi bercerita sedikit lah terkait tentang peraturan pemerintah nomor 12 tahun 2017 tentang pembinaan pengawasan penyelenggara pemerintah daerah yang disampaikan baik secara lisan, tertulis maupun secara online misalnya. Nah, dalam hal itu ranahnya AFIP hari ini adalah sebagai aparatur pemerintahan yang langsung ya berperan sebagai aparat pengawas internal pemerintah yang merupakan lembaga langsung di bawah bupati di kabupaten kota. Banyaknya permasalahan desa hari ini, dan kalau saya lihat dari banyaknya wilayah tugas yang sudah Bapak jalani, ada sebenarnya yang mungkin di beberapa kabupaten juga perlu ada pengawasan yang lebih intens mungkin, terutama di BPM-nya misalnya. Kenapa di situ saya ingin pertegas? Karena apapun yang dipertanyakan oleh kementerian itu sering ditanyakan dulu ke BPM atau DPM atau apa sebutan lain di kabupaten kota. Nah, banyaknya aturan regulasi yang dikeluarkan sehingga mungkin membuat pemerintahan desa menjadi sedikit kelimpungan, ya. Apalagi saat ini terkait tentang dokumen perencanaan pembangunan misalnya, Pak. Ada Permendagri 114, kita ketahui itu semua. Ya, demikian juga dengan Permendes nomor 21 tentang pedoman perencanaan pembangunan desa. Dua dokumen ini menjadi dasar hukum suatu proses perencanaan pembangunan. Mungkin bisa lebih didetail. Sebenarnya dari posisi AFIP hari ini terkait tentang terkait tentang bagaimana proses perencanaan yang baik dan benar, itu yang di ranah mana sebenarnya hari ini yang perlu dipertegas sebenarnya. Apakah memang dua-duanya kita sadur, ataukah karena terkait tentang berbicara tentang dana desa kita pakai Permendes 21 tahun 2019. Selanjutnya terkait tentang jumlah desa. Wilayah tugas saya saat ini memang tidak banyak jumlah desanya, Pak, 114. Tetapi kalau dulu itu kurang, beda tipis dengan Sukabumi, 385. Yang permasalahannya dalam artian terkait tentang pelaporan, ya, terkait tentang pelaporan, ini apakah semua pelaporan yang dilaporkan oleh masyarakat itu ditindaklanjuti, atau ada tebang pilih terhadap suatu permasalahan atau request gitu kira-kira. Nah, sehingga penindakan permasalahan, ya, di masyarakat ini sering menjadi polemik juga, Pak. Kenapa saya bilang menjadi polemik? Karena ini kan aduan masyarakat. Mungkin dia aduannya itu berdasarkan keinginan bukan kebutuhan. Nah, tetapi bagaimana menyikapi ini? Ya, bagaimana cara menyikapi ini sehingga pelaporan-pelaporan itu ya pada saat diekspos juga itu memang betul-betul dilakukan eksposnya
terhadap apa-apa saja sebenarnya yang sudah terjadi di desa. Mungkin itu saja sementara dari saya. Mohon maaf atas kesalahan ucapan dan segala macamnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dijawab langsung, dikumpulkan dulu, Bah. Langsung sajalah. Langsung saja. Mangga, Bah. Nah, ini kan bukan saling tanya menanya ya. Enggak. Saling sharing. Ya. Lebih Diskusi, lebih Pak. diskusi, Bah ya. Diskusi. Ya, pertama terkait dengan apa yang saya garis bawahi terkait dengan desa, itu banyak peraturan yang sangat berkelimpungan, barangkali demikian. Nah, di mana proses aktif? Tadi sudah saya utarakan, untuk terjadinya sinkronisasi antar perencanaan desa dengan kabupaten, kami berdasarkan peraturan Bupati nomor 17 kalau tidak salah, kami membuka ruang tempat untuk dilakukannya review. Kenapa dilakukan review? Karena saya berpengalaman bahwa 2017-2018 itu terdapat satu kasus yang sangat pelik, Pak. Saya tidak akan namanya nama desanya, tetapi sangat terjadi, sangat pelik di salah satu tempat. Karena apa? Karena terjadi kurangnya informasi, terjadinya kurangnya bahasanya disharmoni lah antara desa dengan kecamatan dan kabupaten. Sehingga pengalaman itu menjadikan kami ke depan bagaimana mewujudkan desa di Kabupaten Sukabumi itu yang clean and good. Itu barangkali. Walaupun pada dasarnya tadi masih terdapat desa-desa yang terkena, contoh mohon maaf nih, di bawah bimbingan Pak Irfan lah yang kemarin lah gitu. Aduh, gak enak lagi. Nah, itu mohon maaf. Siap. Nah, proses di mana posisi APIP hari ini? Yang kedua-duanya tadi terkait dengan tentang Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2017 termasuk juga Permen Desa supaya sinkron itu, maka proses APIP itu berada di tengah-tengah untuk terjadinya pelaksanaan itu, Pak. Gimana caranya? Kami mengundang kepala desa, bendara desa, sekdes, termasuk juga teman-teman camat, melakukan review mulai dari dokumen perencanaan di awal. Perencanaan kegiatan terkait masalah fisik, kegiatan terkait dengan masalah ekonomi, kegiatan terkait masalah pemberdayaan, kami memberikan review di sana. Supaya terdapat harmoni antara perencanaan pembangunan antara desa dan kabupaten. Semakin banyak masalah, semakin banyak masalah hukum, maka semakin jeleklah kami. Itu barangkali, Pak. Yang kedua, terkait dengan masalah pelaporan, tadi ada satu yang menggelitik terkait dengan masalah tebang pilih dan request lah barangkali demikian ya. Jadi mohon maaf Pak, kalau kaitan dengan masalah tebang pilih dan request itu tidak ada di kami, tidak ada itu. Tidak ada, Pak. Selama pengaduan itu berdasarkan peraturan perundang-undangan, jadi kami tiga konsep yang kami pegang. Pertama regulasi, kemudian juga data, dan ketiga fakta. Pengaduan berdasarkan regulasi, pertama harus ada bukti, kemudian harus ada identitas, kemudian juga harus ada materi yang diadukan, kemudian juga alamat yang dapat dihubungi. Salah satu saja itu tidak dilaksanakan, maka kami itu tidak kami sampaikan ditindaklanjuti untuk pemeriksaan. Kaitan dengan tebang pilih ataupun request enggak Pak, jangan gitu. Hukum itu sama semua Pak.
Tidak ada istilah ini pesanan ini enggak, Pak. Jadi jangan jangan sampai itu terjadi tebang pilih, itu keadilan itu harus sama dengan buat semua, Pak. Itu barangkali sharing terkait di Kabupaten Sukabumi. Silakan. Siap, terima kasih Bang. Jadi memang Sama, Pak. jadi ada aja review ya, sinergitas antara inspektorat, DPMD, kecamatan, dan desa. Mereview kegiatan termasuk mereview dokumen perencanaan agar perencanaan ataupun visi misi desa itu sama dengan visi misi kabupaten, biar terarah mungkin pembangunannya. Yang keduanya mungkin dari terhadap pengaduan itu kan memang harus dilihat tuh mengadukannya apa gitu kan. Maka ini ada pengaduan dari segi dilihat dari regulasinya, terus data juga mungkin faktanya. Kalau mungkin hanya regulasi tanpa ada data atau fakta, ya mungkin itu bukan hanya curhatan, bukan pengaduan ya itu. Oke. Ke yang ini ada dua orang yang sudah resen. Bang Nas Lino, Bang. Silakan Bang Nas. Ya, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Ada beberapa hal terkait dengan materi yang disampaikan, sangat menarik sekali. Terkait dengan kami di Kabupaten Alor, khususnya saya punya wilayah dampingan pertama di Kecamatan Pantar Barat, Kabupaten Alor. Ini ada beberapa desa pada saat perencanaan musyawarah lewat bersama dengan BPD, tokoh-tokoh masyarakat, itu terkait dengan hasil musyawarah yang dilakukan oleh desa. Nah, kemudian pada saat musyawarah telah disepakati dan disetujui oleh BPD, kemudian pelaksanaan terkait dengan dia punya pelaksanaan mulai dari perencanaan sampai pelaksanaan sampai dengan pelaporan. Kadang-kadang pelaporan ini juga tidak disampaikan lewat BPD, bahkan laporan dijadikan sebagai satu dokumen, itu dilaporkan ke Dinas PMD tanpa melakukan musyawarah LKPJ, laporan keterangan pertanggungjawaban kepala desa. Tapi kalau saya lihat tadi di narasumber tadi Pak Ahmad, di situ ada PP nomor 60 tahun 2008. Itu terkait juga dengan audit kinerja, audit dengan tujuan tertentu. Jadi masalah-masalah tertentu yang bisa dilihat kembali agar desa itu bisa tahu apa kesalahan-kesalahan yang dilakukan oleh pemerintah desa tanpa melalui musyawarah bersama. Nah, ini dampak apa, maksud dan tujuan apa terkait dengan inspektorat ini? Apakah itu dijadikan sebagai catatan, hanya sebagai tulisan saja? Yang kedua, terkait dengan pengadaan barang dan jasa. Itu proses pengadaan barang dan jasa terkait dengan lampu jalan, tenaga surya. Ini juga banyak sekali dampak negatif yang dilaporkan oleh masyarakat desa. Bahkan laporan itu sampai di kecamatan, bahkan di kecamatan tidak bisa menyelesaikan. Kemudian mereka melaporkan lagi di kabupaten, di Dinas PMD, di kepolisian atau di Kapolres, bahkan di Tipikor, di Inspektorat IRDA. Nah, tapi itu juga kemarin tidak dilanjutkan oleh IRDA. Poin itu yang poin kedua terkait dengan
BPJ, pengadaan barang dan jasa. Mungkin selengkapnya saya kembali kepada Pak Ahmad Mujadid. Mungkin Pak lebih secara mendetail terkait juga dengan penguatan sistem pengendalian yang ada di internal atau manajemen apa yang harus kita backup desa ke depan itu menjadi desa yang lebih baik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin ada 2 poin, Bah, dari Pak Nasri Lobang ini adalah secara pengawasan mungkin sama ya, tapi posisinya mungkin ada berbeda daerah. Ini ada terkait dengan pertanyaan terkait dengan LPJ, realisasi mungkin tanpa busdes. Tujuannya mungkin dari proses pengadaan barang dan jasa. Jadi ketika mungkin ini lebih pada pengerjaannya, apakah bagus atau tidak. Mungkin kalaupun kurang dari pengerjaannya, mungkin di situ ada TGR atau apapun ya. Silakan mungkin, Bah, tanggapi. Sangat menarik sekali nih. Aduh, sebetulnya harus semakin sering harus sama ini. Biar siapa nanti sering ada penggalian informasi. Barangkali nanti di Skomi juga ada seperti begitu. Ya, siap. Ya, terima kasih. Penganggaran mulai dari perencanaan, pelaksanaan penganggaran itu harus dilaksanakan dengan musyawarah desa. Ketika kami melaksanakan pemeriksaan, dokumen yang kami mintakan pertama adalah dokumen draft tentang musyawarah desa. Di mana saja desa-desa di Kabupaten Sukabumi, yang saya sering berpengalaman bahwa ketika pertama kami ke desa, pertama yang diminta adalah satu draft musyawarah desa tentang penganggarannya, untuk apa, kemudian juga lokasinya di mana, waktunya kapan, kami mintakan itu. Selain juga RPJM desa, kemudian juga peraturan desa-desa yang lain yang terkait dengan masalah pemeriksaan. Kalau melihat dari kejadian yang ada di Alor tadi terkait dengan evaluasi laporan dan audit kinerja dari desa langsung ke DPMD, kalau saya mohon maaf kalau tidak salah mencatat tadi, bahwa pemeriksaan itu terdapat ada 2. Yang satu dengan masalah terkait dengan masalah pemeriksaan kinerja, yang kedua masalah tertentu. Betul memang. Kalau kinerja itu terkait dengan masalah ekonomis, efektif, efisien. Nah, ketaatan yang disebut dengan ketaatan itu ya. Yang kedua, yang terkait dengan audit kinerja, audit tertentu. Audit tertentu itu adalah audit tentang pencapaian program. Sampai sejauh mana program itu dilaksanakan. Timbul pengaduan, maka masuk yang disebut dengan audit investigasi. Jadi kalau yang berbicara audit tertentu itu adalah audit secara holding, secara umum. Terkait dengan masalah pencapaian program. Terdapat pengaduan hubungan masyarakat tentang kerugian negara, maka masuk yang disebut dengan pemeriksaan investigasi atau pemeriksaan khusus. Nah, kejadian-kejadian yang seperti yang tadi di Alor, kenapa tidak ditindaklanjuti? Barangkali menurut pandangan saya, inspektur di Alor belum menemukan bukti-bukti penyalahgunaan. Yang kedua, belum ditemukannya ketidakefektifan dalam standar toleransi barangkali, Pak. Yang ketiga, terkait dengan quality insurance. Bahwa memang betul IRDA di sana tidak menindaklanjuti karena memang telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Nah, yang keempat tentang tidak adanya kerugian negara. Barangkali itu Pak Nasruddin terkait dengan
kejadian-kejadian yang ada di Alor. Yang kedua terkait dengan BPJ, proses lampu jalan, terus terang saja di Kabupaten Sukabumi juga pernah ada kejadian seperti begitu, bahwa lampu jalan antara rencana biaya yang dianggarkan dengan fakta-fakta di lapangan itu tidak sesuai. Kejadian-kejadian tersebut hampir sama di Kabupaten Sukabumi. Pernah pada waktu itu, kurang lebih sekitar di tahun 2019, di salah satu desa menganggarkan lampu jalan kurang lebih sekitar 50 juta. Ternyata antara RB, rencana biaya, dengan pelaksanaan di lapangan itu berbeda, sehingga kami rekomendasikan untuk segera dikembalikan. Tentu saja memang ini semua harus diawali dari penata kelolaan yang handal melalui Siskudes, sehingga dapat terpantau nanti di dalamnya bahwa ketika melaksanaan proses penganggaran kami pantau melalui Siswaskedes, jadi antara DPMD dengan inspektorat terdapat satu mata rantai terkait dengan pelaksanaan pembangunan di desa. Makanya oleh sebab itu Siskudes dan Siswaskedes itu tidak terpisahkan kalau di kami. Itu Pak Nasruddin, kalau di Kabupaten Sukabumi Pak Nasruddin. Mungkin jelas ya Bang Nasrun. Ya. Kita ada Mbak Aniatul Hikmah. Siap. Tapi sebelum tadi ke Mbak Aniatul Hikmah, mungkin tadi dijelaskan ini perlunya ketika warga melaporkan itu kan tidak API pun pasti akan ketika menindaklanjuti apakah itu ada teman atau tidak, itu kan itu setelah direview. Makanya kita direview, mungkin hal-hal yang terkait dengan pelaksanaan pembangunan di desa. Ini ada banyak tuh TPP dari Lampung Tengah, Kabupaten Lampung, ya, Provinsi Lampung. Silakan Mbak tuh. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abah ini mau bertanya. Pertama cerita dulu ketika kita sebagai BLD di Lampung Tengah, di desa langsung yang bersama desa, itu saat kita mengalami permasalahan, saat desa mengalami permasalahan, baik itu di realisasi maupun di pertanggungjawaban. Nah, kita sebagai TPP itu apa yang akan dilakukan supaya kinerja kita bisa sinergi dengan APIP, dengan BPKP, dengan inspektorat, apa yang kita lakukan. Sekian, gitu aja Pak. Abah, terima kasih. Assalamualaikum. Oke, langsung Mbak. Oke, siap. Ya, pertama ini jadi kayak kuliah nih, mohon maaf. Pertama, Ibu sebagai TPP harus mengetahui bagaimana manajemen risiko tentang pengelolaan desa. Manajemen risiko itu kan ada beberapa hal. Pertama, manajemen risiko terkait dengan masalah keuangan, manajemen risiko terkait dengan masalah kinerja desa, kemudian manajemen risiko terkait dengan penganggaran. Jadi terus terang saja kami bersama teman-teman di pendamping desa di Kabupaten Sukabumi itu sudah dilakukan secara sinergis bagaimana pelaksanaan pendampingan oleh APIP kepada desa itu dibarengin dengan teman-teman TPP di desa. Ibu Aniatul Hikmah mohon dipahami bahwa ketika Ibu melaksanakan tugas pokok keseharian di desa, barangkali pahami dulu tentang regulasi, Bu. Yang kedua, pahami dulu tentang data-data yang ada pokok di desa. Yang ketiga, pahami dulu terkait dengan fakta-fakta yang ada di desa.
Maka dari ketiga faktor tadi akan mengakibatkan yang disebut dengan sinergisme, Bu. Sinergisme itu kurang lebih ada 9 tahapan. Pertama, akuntabilitas, kemudian partisipatif, kemudian keadilan, kemudian juga bahkan sampai dengan pertanggungjawaban di sana. Jadi harus memahami ini dulu itu, Ibu. Baru masuk ke nanti setelah itu baru masuk ke tatanan pelaksanaan. Supaya Ibu Aniatul itu dalam melaksanakan tugas ada penguatan di dalamnya bahwa tidak terdapat kalau bahasa kami mah tidak sinkron lah kalau bahasa kami tidak sepagodos ya gitu Pak Irfan ya. Ya. Ketidaksinkronan itu diawali dari perbedaan antara keilmuan pemerintahan desa, keilmuan juga pada TPP. Terus terang saja kalau TPP itu orang-orang hebat-hebat semua. Nah, kalau dibandingkan dengan kalau teman-teman dengan pemerintahan desa, terus terang saja Pak, ini harus mendapatkan, Ibu harus terus banyak bimbingan, Bu. Kalau dilihat jadi kayak gimana Pak? Kalau TPP mah udah melambung gitu ya. Kalau di pemerintahan desa hari ini belum menyampai apa yang diharapkan oleh TPP. Itu Bu Aniatul, jadi pertama pahami dulu regulasi dulu, kemudian pahami dulu tentang data, dan kemudian pahami dulu tentang fakta-fakta yang ada di pemerintahan desa. Itu Bu Ani. Ya, mudah-mudahan memuaskan ya Bu Ani di Lampung seperti apa. Tapi harus dilihat terus, memang betul ketika tadi Pak Baru Jadi menyebutkan memang harus mengetahui manajemen resiko dan harus memahami kondisi desa. Tapi jangan lupa kita harus sebagai pendamping kita punya aturan di Permendes 19 dan juga Kepmen 40 terkait dengan pendampingan. Itu kan harus seperti apa, gitu kan. Nah, mungkin gini, Mbak, ketika ini memang banyak curhatan dari para TPP itu ketika posisi desa, gitu kan, ketika posisi desa terkait masuk di ranah hukum, gitu kan, kadang-kadang kan suka apip ataupun inspektor ataupun tipikor atau kalaupun kesananya ya ini memanggil TPP, gitu kan ya, mungkin sebagai biasa sebagai saksi. Nah, di situ mungkin ada kekhawatiran, gitu ya, kekhawatiran para TPP terkait dengan kondisi yang dialami berbanyak di TPP tersebut. Nah, apa saja mungkin apakah TPP ini masuk ketika ada permasalahan desa masuk ke ranah hukumnya, baik, hanya sebagai mungkin yang dipinta keterangan untuk mengetahui saja, gitu, Bah. Ya, oke. Seringkali terus terang saja saya sebagai inspektur khusus terkait dengan masalah masyarakat seringkali TPP untuk memberikan keterangan. Terus terang saja seperti halnya kemarin di lokasi Kang Irfan, saya memanggil beberapa saksi. Bukan saksi yang untuk dijadikan, mohon maaf, bukan dijadikan pesakitan, tidak. Tetapi hanya meminta keterangan untuk memberikan informasi bahwa kami memerlukan informasi lebih lanjut, memerlukan informasi lebih luas dari teman-teman TPP, karena terus terang saja TPP itu menjadi sumber informasi yang sangat penting. Jadi jangan ada pikiran teman-teman para TPP dipanggil inspektur daerah atau pemeriksa daerah atau pemeriksa auditor itu jangan punya pikiran bahwa
akan disamakan dengan para tersangka. Enggak demikian. Enggak demikian. Justru begini, inspektorat itu meminta informasi secara dalam, harus ke siapa lagi gitu, kecuali ke TPP gitu. Nah, cuma jadi permasalahan hari ini banyak ada anggapan bahwa apa hubungannya antara pendamping desa dengan TPP? Dengan inspektorat gitu, Pak. Sorry dengan inspektorat. Kalau hubungan DPMD sih oke lah, oke ada ya. Tapi kenapa pendamping diangkat oleh kementerian, kemudian anggaran dari kementerian, kenapa kami yang ditanya? Padahal bukan jadi saksi. Diminta informasi secara luas dan gamblang. Itu saja Kang Irfan. Oke. Siap. Jadi ini memang sebuah kekhawatiran, kadang-kadang apa sih dipanggil ketika ada permasalahan ya ada hal-hal seperti itu. Jadi nepes duluan akhirnya kan biasa nggak ditanya seperti itu. Padahal memang TPP ini kan mengetahui dari segi karena yang pendampingan dalam terutama di anggaran dana desa itu kan sebuah kegiatan yang menyangkut dengan dana desa itu harus diketahui oleh TPP, bukan intinya bukan secara tanda di TPP harus menandatangani merekom, tidak, tapi harus diketahui kegiatannya, baik itu kegiatan pembangunan maupun pemberdayaan masyarakat. Akan tetapi kita kembali lagi ke desa, kadang-kadang desa tidak terbuka gitu kan ya. Nah itu masalahnya. itu masalahnya. Jadi ada anggapan para teman-teman TPP itu sebagai sebagai bukan penghalang sih, bahasanya bukan penghalang sih. Jadi ada anggapan jadi ikut di dalamnya dulu Pak dulu. Akan tetapi menurut hemat kami bahwa penting kehadiran TPP itu di desa untuk keselarasan pembangunan, Pak. Menurut pandangan saya, Pak. Karena terus terang saja bahwa ketika kami didampingi oleh teman-teman TPP di DPMD pada waktu itu, dengan keberhasilannya kami itu didukung oleh seluruh TPP di Kabupaten Sukabumi, Pak. Jadi menurut pandangan saya, anggapan bahwa desa itu menjadi TPP itu menjadi penghalang desa itu tidak benar sebetulnya. Ada anggapan dulu itu, Pak. Akan tetapi hari ini sudah agak mencair bahwa dengan adanya proses pendekatan kami kepada pemerintah desa, bahwa dengan adanya TPP itu adalah salah satu obat penawar agar jangan sampai ke depan desa itu menjadi kemunduran dalam pengelolaan keuangan itu, Pak. Ini memang ini memang terasa dulu memang gitu kan, kita 2017 itu ketika turun ke desa itu kadang-kadang kan cuek lah, siapa lo gitu kan ya. Tapi memang hari ini alhamdulillah TPP diperankan. Jadi memang sebagai agar desa pembangunan desa terarah dan desa tidak semenaterai dengan penganggaran, perencanaan pembangunan, maka di situ TPP hadir sebagai mendampingi. Ini bisa contoh seperti ini. Ini saya membangun nih, gimana, bisa enggak? Maka TPP harus bisa menjawab. Itu ternyata tidak bisa karena kegiatan seperti tanahnya orang misalkan seperti apa, gitu kan. Nah, mungkin seperti itu. Dia alhamdulillah. Oke. Ini mulai menarik ini Pak Adit. Jadi saya ingin mempertajam sedikit ya yang sudah dimulai oleh Waipang ya. Dan sangat melegakan ketika kemudian TPP sebetulnya berhadapan dengan inspektur ataupun auditor seperti Pak Adit yang kebetulan juga sudah berpengalaman di DPMD gitu. Artinya pemahaman Pak Adit tentu didukung juga dengan sudah secara emosional itu sudah ada chemistry-nya dengan pendamping karena lama di DPMD gitu.
Nah, tidak jarang kemudian dalam kondisi di lapangan itu, Pak Adit, kita berhadapan dengan koleganya Pak Adit ini yang sama sekali buta dengan tugas dan fungsi TPP gitu. Ini nggak bisa kita nafikan juga. Nah, saya ingin ingin melihat perspektifnya Pak Adit ya. Ketika ada suatu tindak pelanggaran yang ditemukan oleh inspektorat, tadi dinyatakan bahwa sumber informasi yang paling mungkin untuk kemudian mampu memberikan keterangan secara jelas dan gamblang itu adalah kawan-kawan TPP. Karena fungsi dan tugasnya sebagai pendamping. Informasi yang barangkali tentu akan susah didapatkan ketika inspektorat menanyakan itu ke pihak terperiksa gitu ya. Pihak yang diperiksa gitu. Nah, sangat melegakan bahwa tadi pernyataan Pak Adit bahwa teman-teman TPP nggak usah harusnya risih juga ketika dipanggil inspektorat, karena posisinya bukan kayak APH memanggil tersangka gitu Pak Adit ya. Betul. Tapi kan ada batasan-batasan kewenangan. Nah, dari perspektif inspektorat, ketika terjadi suatu penyimpangan, kira-kira posisi yang harus diwaspadai untuk kemudian TPP tidak terlibat sebagai bagian dari penyimpangan itu, dalam bentuk yang konkretnya mungkin bisa kita diberi pencerahan ini Pak Adi, supaya kemudian teman-teman ini juga bisa mewaspadai apa yang boleh dilakukan, apa yang tidak boleh dilakukan, sehingga dengan demikian dalam proses-proses pendampingan nggak ada ini TPP yang offset, kira-kira begitu Pak Adi, supaya kemudian justru sebagai pendamping posisi kita kan kemudian harusnya melakukan pembenahan, melakukan pencegahan, bagaimana kemudian desa tidak melanggar aturan yang ada. Tetapi terkadang situasi dan kondisi membuat kawan-kawan pendamping dengan semangatnya, dengan niat baiknya, kadang-kadang juga ada yang kebablasan. Nah, ini mungkin bisa diberi gambaran ke kami, kira-kira kuncinya seperti apa ini? Mungkin dengan kasus yang mungkin Pak Adi pernah tangani, sehingga kawan-kawan TPP ini bisa kemudian melakukan proses pendampingan dengan perasaan yang lega. Kalaupun dipanggil inspektorat, itu sudah yakin bahwa ya paling kita hanya memberikan keterangan. Mungkin begitu, Pak Adi. Di data kami sebetulnya kami punya data kurang lebih sekitar 23 penyakit yang ada kebiasaan di desa ada. Tetapi saya tidak bisa share itu. Saya mohon maaf, saya tidak bisa share. Salah satu kasus. Bahwa untuk para teman-teman pendamping desa ada 3 pokok faktor yang harus diketahui. Pertama, pajak yang harus pahami. Kedua, tidak fiktif. Dan yang ketiga tidak markup. Pahami itu. Teman-teman auditor pasti ke sana. Contoh, teman-teman TPP ketika nanti dipanggil oleh teman-teman para IRDA di mana saja berada, memahami seberapa besar pajak yang tidak dibayarkan oleh desa. Pajak PPh 21, kemudian juga pajak tentang pertambahan nilai atau misalnya PPN, kemudian pajak-pajak terkait dengan honor-honor lainnya. Pahami dulu itu pajak-pajak itu, untuk memberikan keterangan itu. Yang kedua, seberapa besar, seberapa tinggi bahwa desa tersebut melakukan markup. Pahami itu, Pak. Yang ketiga, ada tidak yang disebut dengan fraud. Teman-teman TPP punya di dalam pikirannya si kepala desa A, B, C pernah tidak melakukan fraud. Fraud itu perbuatan licik lah ya. Kunci pokoknya itu. Dicatat dalam pikiran atau di dalam hati. Pernah nggak kasih itu si kepala desa itu ataupun si jabatan siapa saja yang melakukan tindakan fraud? Karena ketiga faktor tadi, pertama tadi yang kaitan dengan markup barang, karena terjadi hari ini pembelian barang secara non tunai akan tetapi uangnya ditarik kembali. Kemudian dari markup tersebut memperkaya si pihak pengusaha untuk mendapatkan gratifikasi. Itu dapat ditemukan, Pak. Indikator-indikator itu pahami dulu itu, Pak. Sebenarnya banyak Pak kasus-kasus ini. Kami mendapatkan 23
tentang pajak yang digunakan oleh desa. Kapan memotongnya, berapa yang dipotong anak-anak, sudah disetorkan. Bahkan terjadi ada satu kasus bahwa kalau di laporan pajak itu, kalau di salah satu bank itu di dalam di bawahnya ada NTSP, apa namanya bahasanya itu? Ada sejenis itu Kang Ipang tuh. Ada sejenis pembayaran pajak, ada kode bank di bawahnya. Ya, kode bank. Irfan. Nah, bahkan terjadi si kode tersebut dipalsukan. Nah, pahami itu strukturnya, Pak. Itu terjadi, Pak. Seorang bendahara menyetorkan setoran pajak dengan memasukkan surat setoran. Tapi persis semuanya itu. Namanya sama, kode rekeningnya sama, semuanya sama. Tetapi yang berbeda itu adalah nomor apa namanya NTNP, apa bahasa di dalamnya itu paling di bawah, di luar faktur pajak. Itu kami ketahuan itu. Ternyata setelah kami cek, nomor tersebut tidak ada di bank. Oh, ternyata hari ini teman-teman apa namanya perangkat desa itu sudah pada jago-jago, Pak. Atau pajak gitu. Silakan Mas, silakan lanjut. Nah, yang ketiga tadi tentang fraud. Teman-teman TPP harus mengetahui tentang bagaimana mekanisme fraud yang dilakukan oleh kepala desa. Cuma 3 saja itu, Pak, yang harus dipahami. Jangan sampai ketika ditanya salah menjawab, bisa 2, bisa meringankan, bisa memberatkan, itu saja, Pak. Ya. Oke. Nah, ini perlu perannya kita, sinerginya antara inspektorat dengan TPP itu di sini. Jadi TPP perlu memahami ternyata banyak kejadian-kejadian yang seperti itu yang memang TPP tidak tahu karena posisinya TPP tidak masuk di ranah keuangan itu kan, seperti bayar pajak kan kadang tidak tahu untuk pentransferan kita TPP tidak tahu-taunya sudah pelaksanaan pembangunan, dan itu pun desa telat kadang telat memberitahukan sudah dibangun baru dikabari itu kan, tidak dari awal dulu, dari musyawarah dulu ketika ada pembangunan itu harus dimusyawarahkan dulu dengan warga kapan dilaksanakannya, butuhnya sesuai dengan RAB seperti itu, butuh HOK-nya berapa, nilai segala macamnya. Sebelum penanya, Pak, saya mau pertajam lagi sedikit. Oke. Saya mau pertajam lagi sedikit, Pak Abah. Ini lebih konkret ini yang mau saya tanyakan. Untuk kemudian bisa kita lebih jelas menyikapi bagaimana proses pendampingan itu dilakukan. Yang paling sering terjadi di kegiatan infrastruktur di banyak tempat, saya panggil Abah aja lah, kayak Wak Ipang ya, biar lebih akrab nih, Pak. Ya, Bah ya. Ketika TPP terlibat dalam sebagai pihak yang menyusun desain dan RAB, lalu kemudian kegiatan infrastruktur ini terjadi persoalan, ada muncul persoalan dalam bentuk penyimpangan. Sejauh mana kemudian kemungkinan dari TPP yang terlibat sebagai pihak yang menyusun desain dan RAB itu dalam penanganan perkara, dalam penanganan kasusnya ini, Bah. Lalu contoh yang kedua, ada kegiatan infrastruktur, tetapi desain dan RAB-nya itu dibuat oleh pihak lain, bukan oleh TPP, juga muncul permasalahan, lalu posisi teman-teman di TPP itu kan kalau sekarang memang sifatnya general ya. Kalau dulu kan ada yang khusus membidang infrastruktur. Ada proses supervisi yang dilakukan, ada proses pendampingan. Ini bagaimana perspektif inspektorat sebetulnya melihat ini? Satu kasus ketika terjadi permasalahan di kegiatan infrastruktur yang membuat desain dan RAB-nya adalah TPP. Sementara yang kasus yang lain, satunya lagi, itu TPP tidak terlibat sebagai pembuat desain dan RAB, tapi hanya melakukan proses supervisi atau pendampingan. Supaya kemudian kita bisa jelas melihat perspektif inspektorat ketika menangani permasalahan ketika ada penyimpangan. Mungkin itu, Bah. Ya. Memang betul, Pak. Untuk teman-teman para TPP,
kalau misalnya tadi ada kasus pertama bahwa memang desain dilaksanakan oleh TPP, kemudian juga di RAB oleh TPP, ternyata pada waktu pelaksanaan itu jauh dengan apa yang diharapkan lah itu ya. Pertama, TPP menyusun atau membuat surat pernyataan sikap kepada kepala desa, Pak, supaya TPP itu lepas daripada tanggung jawab. Kalau bahasa di kami adalah SKTJM, surat keterangan tanggung jawab mutlak, bahasanya begitu. Buatkan surat bahwa sesuai dengan begini, ternyata beda, itu sudah lepas pada tanggung jawab, Pak. Silakan Pak TPP, semua teman-teman membuat surat keterangan tanggung jawab mutlak terkait dengan pelaksanaan itu. Akan yang kedua, kalau seandainya TPP tidak menyusun atau mendesain suatu kegiatan, akan tetapi tidak masuk ke wilayah itu, sebenarnya tidak jadi masalah. Yang penting TPP tidak ikut andil di dalamnya gitu. Satu saja, jangan di dalamnya TPP itu masuk ke dalam, kalau bahasanya ikut andil di dalamnya lah. Ikut andil. Terjadi satu kasus, mohon maaf nih saya sampaikan, di salah satu desa. Tapi bukan TPP. Nama X melakukan desain, penyusunan, dan pemetaan terhadap suatu kegiatan, akan tetapi nama tersebut itu dicantumkan dalam kegiatan. Padahal ternyata tidak, semahalnya seperti begitu. Kalau seandainya TPP tidak membuat, tidak mendesain ataupun tidak melakukan, jangan takut-takut, Pak. Gitu. Santai saja, Pak. Gitu, Pak. Yang penting TPP tidak ikut andil di dalamnya, gitu saja. Siap. Jadi terima kasih, Pak. Ya, perannya tidak sampai dalam, mungkin Mbak ya, hanya pendampingan saja, tidak ikut campur. Mungkin ini ada 2 pertanyaan lagi karena mungkin waktunya sudah di jam 21, dijadwal sampai jam 21. 2 penanya, Mbak, mungkin nanti dijawab langsung closing, Mbak ya. Ya, siap. Oke. Kang Himawan, silakan. Terima kasih. Assalamualaikum, Abah, pegiat SDG semuanya. Yang saya coba cermati diskusi kita malam hari ini sebetulnya adalah kadang-kadang di desa itu yang muncul malah kesempatannya, Pak. Jadi kesempatan yang justru dibuat oleh supra desa. Di tahapan perencanaan biasanya banyak banget yang nitip ke desa nih. Usulan A, B, C gitu kan. Untuk dicantumkan sebagai usulan di desa. Biasanya yang mengusulkan ini adalah pihak-pihak supradesa. Pertanyaan saya, bagaimana cara mengatasinya agar ketika ada usulan-usulan yang sifatnya siluman, yang sifat-sifatnya permintaan dari pihak-pihak tertentu yang ke desa dan desa sendiri tidak berdaya, cara untuk bisa mengatasi secara efektif dan efisiennya kayak mana tuh? Supaya supradesa tidak terlalu dominan memberikan permintaannya gitu di dalam klausul usulan di perencanaan desa, terutama yang menggunakan dana desa, karena mungkin kepikiran desa itu punya duit banyak. Itu dulu Pak Abah, terima kasih. Ya. Assalamualaikum. Ini sudah masuk ke teknis di pemerintahan desa, bukan pengawasan, tidak menjadi masalah. Dalam teknis pengawasan kami pertama tadi apa yang diungkapkan dari yang pertama mengenai draft Musdes, Pak. Yang kedua, ketika pemeriksaan kami lakukan, saya mintakan kepada teman-teman pemeriksa auditor, mintakan draft musyawarah desa. Karena apa? Karena di sana kan kelihatan coret-coretnya, terjadinya pertengkaran antara BPD dan kepala desa untuk menentukan anggaran yang akan dilaksanakan. Nah, saya mintakan itu. Di sana akan ditemukan titipan siapa, keinginan siapa, juga besarannya juga berapa, itu kan diketahuan di sana, Pak. Jadi saya terus terang saja, hari ini tidak masuk ke teknis tentang usulan-usulan itu,
karena kami tidak masuk, bukan DPMD hari ini, tetapi sudah masuk ke wilayah insuran dan audit Pak. Jadi makanya tadi Pak Himawan, mohon maaf saya tidak masuk ke wilayah teknis lah. Nah, oke ya. Ini ada beberapa pertanyaan nih. Ini saya baca nih di chat nih. Oke. Ini dari siapa nih? Dari pertama dari izin tanya Pak, seberapa kuat antara berita acara kesepakatan di desa dengan regulasi yang ada? Ketika kami tanyakan ke pemeriksaan, baik itu kepada pemerintah desa, kepada BPD, kepada TPKD, termasuk juga para teman-teman TPP, berita acara itu sangat perlu. Ini siapa yang nanya nih Pak? Ibu Titi ya? Ibu Titi. Tresia Simbolon. Tresia Simbolon. Oh iya. Yang pertama saya tanyakan ketika pemeriksaan, apakah ada berita acara kesepakatan antara desa, misalnya pemerintah desa dengan yang lain? Apakah ada berita acara tentang penyusunan musdes? Apakah ada berita acara tentang hasil rapat? Itu Bu Titi siapa Pak? Tresia Simbolon. Tresia. Sangat besar pengaruhnya itu untuk menentukan tentang tindak lanjut hasil pemeriksaan ke depan. Ada lagi pertanyaan ini dari Ibu Lisa nih. Surat pertanggungjawaban mutlak itu sepertinya bukan suatu yang harus dibuat oleh TPP. Bukan maksudnya bukan begini. Seperti halnya itu, TPP menyusun suatu tanggung jawab mutlak kepada kepala desa bahwa saya sudah berbuat demikian. Sudah memberikan informasi, sudah memberikan keterangan, sudah memberikan saran-saran, tetapi tidak dilaksanakan, itu sudah menjadi di luar wilayah TPP. Artinya ada satu bahasanya surat keterangan bahwa TPP sudah memberikan informasi sejelas-jelasnya itu. Jangan sampai ketika nanti ada pemeriksaan itu sudah lewat lepas bahwa kami sudah ada surat ini gitu. Kalau di TPP laporan. Nah, boleh seperti begitulah, seperti hal begitulah. Ada satu keterangan bahwa TPP sudah memberikan informasi kepada pemerintah desa tentang pelaksanaan tugas. Anda harus ini, tapi tidak dilaksanakan, itu bukan urusan TPP gitu. Yang penting TPP sudah melaksanakan itu kewajibannya. Jadi ketika nanti ada pemeriksaan TPP lewat gitu ya. Nah ini terus terang saja ini dari Jumena, Sumedang. Mau tanya juga Pak terkait aplikasi Skudes, seberapa batasan TPP bisa? Terus terang saja TPP harus paham Skudes Pak. Harus paham tentang alur-alur Skudes di dalamnya. Bukan berarti harus memegang Skudes, bukan. Tetapi mekanisme di dalam harus tahu. Karena khawatir, terus terang saja, yang namanya niat dan kesempatan itu orang berbeda-beda. Oleh karenanya TPP harus paham, harus tahu, dan harus bisa mengendalikan tentang bagaimana alur-alur Skudes. Itu Pak Jumena ya. Kemudian dari Pak Sahbana, TPP sudah melakukan tugasnya mengedukasi pemerintah desa dan mensosialisasikan donasi kepada desa. Betul. Hari ini TPP sudah sudah dikatakan tadi bahwa TPP sekarang sudah berbeda dengan TPP yang 4 tahunnya ke belakang. Hari ini TPP sudah oke. Sudah saya rasa sudah banyak membantu kami. Kalau di Kabupaten Sukabumi mohon maaf nih. Karena terus terang secara chemistry kami sudah buat itu dari awal. Pak Heri Gorontalo menampung, menggali, dan menyalurkan aspirasi bagian daripada tupoksi BPD. Betul. Di Permendagri apa bisa BPD meminta APIP mengaudit? Apa bisa BPD meminta APIP mengaudit pemeriksaan khusus BPD? Oh, atau ya, mengaudit atau pemeriksaan. Gini, siapapun orang atau lembaga apapun boleh saja meminta kepada inspektorat untuk melaksanakan pemeriksaan. Akan tetapi harus jelas apa yang diadukan,
persoalan yang diadukan, batasan-batasan apa yang diadukan. Jangan sampai ketika semua pengaduan tentang hoax juga disampaikan, kami tolak itu. Seringkali terjadi kepada kami juga terkait dengan pengaduan dari BPD. Contoh salah satu terakhir barangkali Pak Irfan sudah tahu lah, banyak BPD yang melaporkan tentang kinerja pemerintah desa. Kami tanggapi itu, kami layani itu karena kami sudah bagian daripada pelayan masyarakat, dan kami cek ke lapangan bahwa ternyata memang ada motif-motif tertentu di dalamnya. Maka kami ajak kedua-duanya untuk berdiskusi, untuk menyelesaikan persoalan tersebut. Terus terang saja, memang Pak Heri banyak itu di mana-mana juga hampir sama, banyak BPD yang melaporkan kepada APIP tentang kinerja pemerintahan desa. Tetapi sebaiknya dengan elok bahwa APIP mengajak dengan DPMD untuk menyelesaikan permasalahan tersebut. Jadi bisa diselesaikan di bawah, tidak masuk ke wilayah ranah hukum dulu lah itu. Makanya maksud yang disebut dengan quality insurance itulah. Kita kan lagi cari nih bagaimana, karena ini program pegiat SDC kan kemarin baru muncul dari curhatan-curhatan teman-teman yang bukan terperiksa ya, tadi lah kasihnya itu kan tertanyakan hati itu. Maka kita bikin kegiatan konseling hukum. Kang Irfan, kalau misalnya nanti ada irda-irda di masing-masing, jawab dengan lugas. Jawab saja apa adanya, jangan sampai ditutup-tutupi, jangan sampai jadi gimana, susah ngomongnya ya, saya jadi susah ngomongnya. Kalau ada masalah jangan ditutupi aja, kemukakan, jangan sampai itu akan melibat kepada diri kita gitu ya. Yang kedua, saya sangat berapresiasi terkait dengan kegiatan ini. Mohon maaf, lebih sering dilakukan untuk saling mengisi antar TPP, termasuk juga para pendamping-pendamping yang lain, apalagi dengan para inspektorat harus lebih terkoordinasi supaya jangan sampai desa tidak tertinggal, juga kita tidak tertinggal dengan informasi, kemudian juga teman-teman inspektorat menjadi bahan bertanya terus kepada teman-teman TPP, jadi pesakitan lah bahasa kesannya, tanda kutip pesakitan lah, jangan sampai begitulah. Silakan Pak Irfan. Siap, terima kasih Bang atas closingnya. Bang Mik, closing statement. Ya, terima kasih Bang, mudah-mudahan nggak kapok kita undang lagi, karena mungkin ke depan kita juga kalau ada bedah kasus mungkin butuh perspektif inspektorat, dan mudah-mudahan Abah tetap bersedia. Ya mungkin catatannya Wak, jangan terlalu mepet. Siap. Misalnya kan Abah ditodong ini gitu. Oke. Dan dari penyampaian Abah tadi sebetulnya kan teman-teman sudah mendapatkan penjelasan yang lugas ya. Bagaimana sebetulnya peran TPP dan bagaimana kemudian sinergitas yang bisa kita bangun dengan inspektorat. Jadi jangan lagi terkesan di mata TPP itu inspektorat itu sebetulnya partner yang sangat potensial untuk kemudian digandeng dalam rangka proses-proses pendampingan. Nah, salah satunya adalah ketika teman-teman merasa di posisi yang tidak memiliki kekuatan untuk memberikan penekanan terhadap pelaksanaan sebuah regulasi. Nah, ketika kemudian koordinasi dan sinergi dengan inspektorat itu bisa dilakukan, itu melalui proses binwas yang dimiliki fungsi oleh inspektorat ini sebetulnya sangat akan membantu proses pendampingan yang kita lakukan, sehingga ini kan lebih sering nih Pak, jujur saja Pemdes itu pasti lebih takut dengan Abah dan kawan-kawan daripada kami gitu, walaupun yang kita omongkan sama, nah gitu, walaupun yang kita omongkan pasalnya sama, tapi kalau inspektorat yang ngomong itu pasti lebih didengar gitu. Nah, artinya ini kan satu potensi di mana kemudian kemitraan, bagaimana kemudian sinergi itu bisa dibangun. Termasuk yang paling potensial untuk kemudian sinergi dibangun dengan inspektorat itu adalah terkait dengan fungsi TPP yang juga melakukan penanganan masalah, Bang. Di TPP itu ada proses di mana kemudian ketika terjadi suatu permasalahan di desa, itu sedapat mungkin ini kan kita mampu melakukan fasilitasi dan advokasi bagaimana kemudian proses-proses penyelesaian itu bisa ditempuh tanpa harus kemudian
masuk ke wilayah penanganan yang ada di APIP, apalagi APH. Nah, itu juga suatu tantangan bagaimana kemudian TPP bisa melakukan fungsi itu. Dan saya rasa dengan adanya komunikasi dan koordinasi yang bagus dengan inspektorat, ini akan sangat membantu proses-proses penanganan masalah yang dilakukan oleh TPP. Mungkin itu, Pak, sebagai closing statement. Terima kasih. Banyak maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih pada Bapak Ahmad Mujadid selaku Inspektur Khusus pada Inspektorat Kabupaten Sukabumi atas waktu luangnya, dan terima kasih kami ucapkan, mudah-mudahan bisa bermanfaat. Ini karena memang di TPP ini di pendampingan itu sangat perlu sinergitas selalu dengan APIP ya, dan juga dengan lembaga-lembaga yang agar tujuan pembangunan desa itu bisa terlaksana dengan lugas, dengan baik, dan berdasarkan aturan yang ada, berdasarkan undang-undang desa yang telah disusun oleh pemerintah, agar masyarakat desa menjadi sejahtera dan jabat dalam menjalani kehidupannya. Terima kasih Bang Mek atas waktunya. Malam ini kami mohon maaf karena memang kita mendadak acara kemarin. Mudah-mudahan di lain waktu, karena kita punya dua agenda. Yang pertama agenda pegiat SDC ada dua agenda. Yang pertama adalah kursus yang dilaksanakan di tiap hari Sabtu jam 8 sampai jam 10. Yang kedua adalah kegiatan konseling hukum yang mungkin kita laksanakan ini baru 2 kali. Pertama kemarin di hari Sabtu libur, hari Sabtu, hari Minggu ya. Yang kedua baru kali ini. Mudah-mudahan ini nanti bisa ditindaklanjuti kegiatan ini mungkin dengan Mbak Adit ya, Mbak, sebagai mungkin dan waktunya lebih panjang, gitu kan, agar semua permasalahan terkait dengan permasalahan di desa itu bisa terbaca dan bisa terpahami oleh TPP dan juga oleh desa. Untuk itu kami ucapkan terima kasih sekali lagi Bapak Adit, Bapak Mujadid, dan Bang Mek, dan juga teman-teman TPP yang dari Sabang sampai Merauke seluruh Indonesia, di manapun. Terima kasih waktunya, terima kasih atas kehadirannya. Salam pegiat SDC, salam ngopi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.